Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas D Literature, perkembangan peserta didik, kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Apa saja yang akan kita bahas? Ialah meliputi perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan moral. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan members kami. Miskah Hitami dengan nomor induk mahasiswa 9322083119 akan membahas tentang perkembangan kognitif. Tita Arisa Dufitdini dengan nomor induk mahasiswa 9322086119 akan membahas tentang perkembangan bahasa. Eka Nurdia Sri Dwi Chandra dengan nomor induk mahasiswa 9322091119 akan menjelaskan dan membahas tentang perkembangan moral. Perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Apakah yang akan dibahas? Ada 3 poin. Yang pertama, definisi. Yang kedua, proses tahapan-tahapan. Dan yang ketiga, faktor-faktor pengaruh. Definisi. Apa sih perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif ialah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Anak usia sekolah dasar memang memiliki karakteristik berpikir yang khas. Namun, dalam konteks ini, kemampuan berpikir anak hanya masuk dalam konteks logikal, tidak masuk dalam konteks abstrak. Masuk ke dalam teori Piaget. Sebelum itu, kita pernah membahas tentang tahap-tahap perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Yang pertama, umur 0 until 2 years, yang berarti sensori motori. Pada tahap kedua, 2 until 7 years, yaitu pra-operasional. Dan pada tahap ketiga, 7 until 11 years, yang berarti konkret operasional. Nah, pada tahap ini yang akan kita bahas. Namun sebelum masuk itu, pada tahap terakhir ialah 11 until 15 years, yaitu formal operasional. Nah, pada tahap perkembangan kognitif anak usia SD masuk dalam umur 7-11 tahun. Nah, pada operasional konkret, penalaran anak yaitu penalaran logis terhadap segala sesuatu yang bersifat konkret. Nah, pada tahap anak ini dinilai telah mampu melakukan penalaran logis terhadap segala sesuatu yang bersifat konkret, tetapi belum mampu melakukan penalaran untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Mita Elmi 2012. Kematangan yang pertama. Kematangan ialah perkembangan sistem saraf pusat otak, koordinasi motorik, serta perubahan fisiologis pun juga mampu mempengaruhi perkembangan kognitif seorang anak. Yang kedua ialah pengalaman fisik, yaitu pengalaman fisik didapat dari interaksi dengan lingkungan. Nah, seperti meraba, memegang, melihat, mendengar, sehingga berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan berhitung. Yang ketiga ialah pengalaman logika matematika, yaitu pengalaman membangun hubungan-hubungan dari objek dan logika yang didapat dari hasil interaksi terhadap objek. Pada faktor yang keempat ialah pengalaman sosial. Pengalaman sosial didapat dari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, melalui percakapan dengan teman sebaya, perintah yang diberikan oleh orang-orang yang lebih tua, yang lebih muda, diskusi seperti itu. Dan pada tahap kelima, pada faktor yang kelima ialah keseimbangan. Keseimbangan anak terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Apa sih itu asimilasi dan akomodasi? Nah, asimilasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pemerolehan informasi dari lingkungan. Adapun proses akomodasi yaitu berkaitan dengan menerima informasi baru. Yang keenam ialah faktor adaptasi. Anak ialah hasil dari adaptasi dengan lingkungannya. Atau kata lain, akan secara progresif menunjukkan interaksi dengan lingkungan secara lebih rasional. Proses tahapan-tahapan perkembangan kognitif.
Mas Ganti 2012 range page 9991. Ada 6 tahapan. Yang pertama ialah pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan anak untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, nah, anak pada tahap ini dapat mengurutkan dari benda yang besar ke benda yang paling kecil. Masuk ke dalam tahap 2, yaitu classification. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Nah, pada tahap classification ini, anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme. Nah, logika dalam konteks animisme yang berarti anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan. Masuk ke dalam tahap ketiga, decentering. Decentering adalah kemampuan anak mulai mampu untuk mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa dipecahkan. Misalnya, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar itu lebih pendek dan lebih sedikit isinya dibanding cangkir yang lebih tinggi. Pada tahap keempat, reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai mampu memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Misal, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4, nah sama jumlahnya 4 seperti sebelumnya. Pada tahap kelima ialah konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan pengaturan tampilan dari objek benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya beda, air di dalam gelas itu akan tetap sama banyak seperti cangkir lainnya. Nah, pada tahap ke-6 yang terakhir ialah penghilangan sifat egosentrisme. Nah, penghilangan sifat egosentrisme ialah kemampuan anak untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain. Misalnya, dalam Islam orang tua wajib mendidik atau memberikan pengetahuan terkait wajibnya sholat pada anak umur 7 tahun dan wajib untuk memukul apabila anak tersebut tetap tidak bisa diatur pada umur 10 tahun. Nah, pada tahap ini anak mampu untuk melihat sudut pandang orang lain meskipun orang tua caranya salah, misalnya memukul terlalu kasar lah, tapi anak bisa berpikir bahwa oh, ini aku memang salah, memang aku wajib melakukan, maka dari itu aku diingatkan orang tua. Nah, dia bisa melihat sudut pandang lain, bukan dari egosentrisme, misal kenapa aku dipukul, aku salah apa. Nah, pada umur 10 tahun ini anak bisa memahami. Perkembangan bahasa peserta didik pada anak usia sekolah dasar mencakup definisi, faktor-faktor dan pengaruh, karakteristik, dan teori-teori. Perkembangan bahasa pada peserta didik usia sekolah dasar. Definisi dan faktor-faktor perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol yang telah disetujui masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Proses belajar. Proses belajar adalah kesiapan secara organ untuk bicara dan meniru kata-kata yang didengar dari lingkungannya ataupun dari orang-orang di sekitarnya. Faktor yang kedua adalah proses menjadi matang, yaitu kesiapan organ-organ yang berhubungan dengan suara sudah siap. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Yang kedua ada faktor inteligensi. Yang ketiga ada faktor status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat ada faktor jenis kelamin. Dan yang kelima ada faktor dari hubungan keluarga.
Karakteristik perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Umur 6-8 tahun, anak sudah mulai menguasai 50.000 kata dan mulai terbentuk kesadaran untuk menggunakan terminologi di dalam disiplin akademik yang berbeda. Kadangkala terdapat hambatan pada anak ketika menggunakan kata penghubung seperti tetapi, kecuali, walaupun, hanya, jika, dan yang lain-lain. Anak usia 9-12 tahun. Anak usia 9-12 tahun sudah menguasai sekitar 80.000 kata, dan anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik, seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran, bahkan menggunakan kata-kata hubung yang lebih majas, peribahasa, dan sebagainya. Teori-teori perkembangan bahasa. Yang pertama ada behaviorisme, yaitu perbuatan dari demonstrasi suara ataupun ucapan. Yang kedua ada sosial kognitif, yaitu imitasi dari percakapan orang dewasa. Yang ketiga ada nativisme, yaitu secara genetik anak telah terlahir mampu berbahasa secara benar. Yang keempat ada sosial kultural, yaitu lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Perkembangan moral anak usia SD. Definisi, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan moral dan tahap-tahap dalam cara berpikir moral. Definisi perkembangan moral. Kemampuan mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, rasa cinta terhadap perbuatan baik, dan kebiasaan melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan moral. Konteks situasi meliputi sifat hubungan antara individu dan mereka yang terlibat dalam masalah. Konteks individu meliputi temperamen, kontrol diri, harga diri, umur, intelijensi, pendidikan, interaksi sosial, dan emosi. Yang terakhir, konteks sosial meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan masyarakat. Tahap-tahap dalam cara berpikir moral. Yang pertama, moralitas prakonvensional, moralitas atas dasar akibat fisik, perilaku baik reward, perilaku buruk punishment, kepatuhan dan hukuman. Kedua, moralitas konvensional, moralitas atas dasar persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan. Ekspektasi interpersonal, menyesuaikan peraturan untuk mempertahankan hubungan baik. Norma sosial, pemahaman keteraturan di masyarakat. Yang ketiga, moralitas pasca konvensional, adanya jalur moral alternatif dapat memberikan pilihan. Hak individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama. Universal, menyesuaikan standar sosial dan cita-cita internal untuk menghindari kecaman sosial. Sekian penjelasan dari kami semua terkait perkembangan peserta didik usia SD, perkembangan kognitif, bahasa, dan moral. Thank you for all your attention, dan if you have any questions, bertanya lewat WhatsApp group ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata.